الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang baik ini kita dimudahkan untuk bisa menghadiri majelis tafsir yang nantinya kita akan mempelajari bersama, memahami bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Semoga kedatangan kita di sini dijadikan sebagai amal saleh dan juga dijadikan sebagai salah satu sebab diangkatnya derajat kita serta diampuni dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim sebagai salah satu sebab dari sekian banyak sebab diberikannya kita syafaat di sisinya kelak di akhirat. Kedua kalinya, salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jemaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari tafsir juz amma, yang mana insyaallah taala kita masuki surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Mengingat pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sampai selesai surat Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم
خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Surat Al-Bayyinah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah surat ini termasuk surat Makkiyah ataukah Madaniyah. Dan masing-masing pendapat memiliki hujjah dan dalil terkait dengan apakah surat ini Makkiyah ataukah Madaniyah. Pendapat yang rajih dalam masalah ini wallahu taala a'la wa a'lam adalah pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Bayyinah ini merupakan termasuk dari surat-surat Makkiyah yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Surat yang mulia ini berbicara panjang lebar terkait dengan perihal ahlu kitab dan juga orang-orang musyrikin yang notabene penyembah patung berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini memberikan justifikasi hukum khususnya kepada ahli kitab akan kekufuran mereka. Ditambah lagi surat ini juga menjelaskan kepada kita balasan yang nantinya akan mereka dapatkan di akhirat. Di dalam sisi yang lain, dan ini merupakan karakteristik Al-Qur'anul Karim, sebagaimana disebutkan bahwasanya Al-Qur'an di antara namanya adalah Sab'ul Mathani atau Al-Mathani, yakni tidaklah Allah menyebutkan sesuatu di dalam Al-Qur'an kecuali memiliki timbal balik saling berpasangan. Tatkala Allah menyebutkan di dalam surat ini balasan orang-orang yang kufur kepada Allah dari kalangan ahlu kitab, orang-orang musyriknya, maka di sisi yang lain Allah sebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tapi sebelumnya mungkin perlu kita baca terjemah ayatnya dari ayat pertama sampai selesai. Monggo Pak Ngan, kita minta untuk dibaca dulu terjemahannya secara keseluruhan. Ayat 1. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat 2, yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Ayat 3, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Ayat 4, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, yang benar. Ayat 6, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ayat 7. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah adalah sebaik-baik makhluk. Ayat 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Nah, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakun, tidak akan, alladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrikin, munfakkina, yaitu meninggalkan, maksudnya lam yakun, munfakkina, tidak akan meninggalkan siapa mereka, orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrikin, hatta ta'tiyahumul bayyinah, tidaklah mereka meninggalkan agama yang mereka yakini kebenarannya padahal itu salah sampai datang bukti yang nyata, penjelas yang hak. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin dengan firman-Nya alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Yang dimaksudkan di sini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang musyrikin dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Kita bisa menengok sejarah orang-orang jahiliyah. Apakah di dalam mereka berdoa, di dalam mereka meminta, mereka berdoa dan meminta kepada Allah, ataukah kepada patung berhala mereka? Patung berhala mereka. Apakah berarti mereka tidak mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengenal, mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan seluruh alam ini. Bahkan mereka meyakini Ka'bah ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan mereka dan keimanan mereka hanya sebatas dalam kategori rububiyah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Akan tetapi lantaran mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau meminta, tidak mau berdoa, tidak mau berlindung kepada Allah, bahkan lebih cenderung mengutamakan berhala-berhala mereka, maka disinilah letak kekufuran mereka. Karena syirik merupakan salah satu bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik menduakan Allah di dalam beribadah. Dan kebanyakan masyarakat jahiliyah, orang-orang musyrik Makkah ketika itu terjatuh dalam apa? Syirik ibadah. Walaupun mereka mengenal mengetahui Allah, bahkan bisa dikatakan mereka meyakini Allah pencipta mereka, namun hal itu tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim dan mukmin, karena mereka belum mewujudkan tauhid ibadah, belum mewujudkan
pengesaan Allah di dalam masalah ibadah. Di situ letak kekufuran mereka. Demikian pula orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di setiap zamannya sampai akhir zaman. Dan tidak ada bentuk kekufur yang paling besar kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu kitab, mengapa mereka dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dimaksudkan ahlu kitab ini siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Mengapa mereka disebut ahli kitab? Karena Allah menurunkan kepada mereka melalui nabi yang Allah utus kepada mereka sebuah kitab yang menjadi pedoman hidup bagi mereka. Bagi Yahudi, Allah utus Nabi Musa alaihissalam dengan membawa kitab Taurat. Demikian pula generasi setelahnya dari kalangan Bani Israel, Allah utus seorang nabi dan rasul, Nabi Isa alaihissalam, dengan membawa kitab Injil. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka orang Yahudi dan orang Nasrani dengan sebutan ahli kitab kecuali untuk merendahkan dan menghinakan mereka. Kenapa? Karena mereka punya kitab namun tidak mau menjalankan isi kitab itu. Perumpamaan orang-orang ahli kitab, khususnya orang Yahudi, ketika Allah berikan kitab Taurat kepada mereka, kemudian mereka tidak mau menjalankannya, mengamalkannya, taubahnya seperti keledai yang membawa kitab. Kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab yang tidak bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam datang di tengah-tengah mereka, Allah utus di tengah-tengah mereka dengan membawa agama Islam yang menjadi penutup seluruh agama sebelumnya, sekaligus menjadi penutup para rasul. Apakah mereka beriman? Tidak. Kebanyakan mereka ingkar dan kufur kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aqallul qalil, sangat sedikit di antara mereka yang beriman kepada Rasulullah. Dari sekian banyak orang Yahudi pada waktu itu yang beriman, di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Yang lainnya kebanyakan pada ingkar. Mengapa? Karena Muhammad ini bukan dari kalangan Bani Israel. Padahal tanda-tanda bukti ini nabi itu sudah mereka hafalkan, sampai-sampai Allah ungkapkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenapa? Karena itu sudah mereka ketahui dalam kitab Tauratnya. Demikian pula ya, mereka Bani Israel dari kalangan umat Nasrani yang tidak mau beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang beriman sangatlah sedikit, di antaranya Malikul Habasyah, yaitu rajanya negeri Ethiopia. Siapa? An-Najasyi, Raja Najasyi. Nah, mereka ini ahlu kitab dari kalangan orang Yahudi maupun orang Nasrani, demikian pula orang-orang musyrikin. Allah katakan hukum mereka, statusnya mereka tatkala tidak mau mengambil Islam sebagai agama, mengikuti Muhammad bin Abdullah sebagai seorang rasul, mereka kufur kepada Allah. Jelas Allah berikan ketegasan hukum kepada mereka.
Nah, dari sini kita mengetahui ketika Allah sudah memberikan hukum, kekufuran mereka tidak dibenarkan bagi kita jika sebagai hamba Allah mengubah status itu. Kufur ya kufur, tidak bisa dirubah ke makna yang lain. Dan kita kaum muslimin ketika memahami kekufuran mereka, maka apakah mungkin kita memberikan sebuah amanah dalam segala urusan, ya, kemudian kita percaya kepada mereka? Kepada Allah saja mereka tidak mau beriman, kepada Rasulullah saja mereka tidak mau beriman, ya, apalagi ketika kita bekerja sama dengan mereka, terlebih kita berikan sebuah amanah yang besar. Apakah bisa itu kita percaya? Apakah kiranya bisa mereka menjalankan amanah? Tentu tidak. Allah saja mereka tidak takut, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, janganlah kita mudah tertipu dengan ucapan-ucapan manis dari kalangan ahli kitab yang mereka menginginkan satu hal, kehancuran kaum muslimin. Kemudian Allah katakan munfakina, ya, tidaklah mereka semua ini meninggalkan agama mereka. Orang musyrikin tidak akan meninggalkan kesyirikan mereka. Ahlu kitabnya tidak akan meninggalkan Taurat maupun Injil yang sudah banyak menyimpang itu sampai kapan? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata, sampai datang keterangan dan penjelas al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang musyriknya berada di atas agama kesyirikan. Ahlu kitabnya masing-masing, ya, berada di atas agama dan kitab yang sudah mereka simpangkan, mereka rubah. Dan mereka terus seperti ini karena mereka menganggap ini adalah benar. Dan mereka akan terbagi menjadi dua golongan tatkala muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dengan membawa kebenaran. Makanya yang dimaksud dengan al-bayyinah itu adalah Rasulun minallah, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Rasulun dalam bentuk nakirah ini sebagai pengagungan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan siapa Rasul ini? Muhammad. Dan mereka tahu bahwasanya Muhammad adalah satu-satunya seorang Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Rasulullah adalah orang yang menempati ketinggian derajat, derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Rasulullah adalah seorang Rasul yang paling mulia dari sekian banyak Rasul. Rasul yang paling mulia dari 5 Rasul ulul azmi. Oleh karena itu, ketika Allah katakan Rasulun, ini menunjukkan pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tempatkan, Allah lebihkan di tempat yang tidak seorang pun mendapatkannya. Dan kita sebagai umat Islam wajib untuk apa? Memuliakan Rasulullah, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ketika Rasul sudah wafat, kita agungkan, kita junjung tinggi sunnah-sunnah beliau, kita pelajari hadis-hadis beliau, kita amalkan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ajarkan kepada kaum muslimin.
Ini merupakan bentuk apa? Pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Yatlu suhufan mutahharah, yang mana seorang utusan ini, yaitu yang Allah utus kepada seluruh umat manusia, yatlu, yang akan membacakan suhufan, ya, lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Ay mahfuzatun an qurban syayatin la yamassuha illa al-mutahharun li'annaha a'la ma yakunu min al-kalam. Jadi maksudkan dengan yatlu suhufan mutahharah, yaitu mutahharah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dijaga dari berbagai macam syaitan untuk mendekatinya, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah sucikan dari kalangan mereka para malaikat. Li'annaha a'la ma yakunu minal kalam, karena sesungguhnya dengan penafsiran seperti ini maka ini yang lebih sesuai, ya, dalam masalah konteks penafsiran tersebut. Kemudian di dalam tafsir yang lain, yang dimaksudkan dengan kata mutahharah, ya, adalah munqah minasyirki wa radha'il akhlaq wa kulli ma yasu' li'annaha nazifah atau nazihah muqaddasah, yang Allah sucikan lembaran-lembaran tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'anul Karim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim yang berisi lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat hidayah, pedoman, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan isi dari suhuf ini, lembaran-lembaran ini, Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah ini, itu semuanya bersih dari berbagai macam unsur kesyirikan, bersih dari berbagai macam hal yang jelek dan yang buruk, sebagaimana juga bersih dari berbagai macam akhlak yang rendah dan akhlak yang hina. Karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijaga kesuciannya sampai akhir zaman. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi, sekali-kali tidak akan pernah didatangi yang namanya kebatilan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah mengatakan ayat tersebut, ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an akan senantiasa dijaga oleh Allah. Berbagai macam bentuk kebatilan tidak akan mungkin pernah bisa menyentuh Al-Qur'an. Berapa banyak mereka musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menyimpangkan Al-Qur'an, ya, itu semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya para ulama. Dan itu merupakan bukti Allah menjaga kemurnian Al-Qur'an dan kesuciannya sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, dan sesungguhnya kamilah yang akan selalu menjaga Al-Qur'anul Karim. Kemudian pada ayat yang ketiga dikatakan fiha kutubun qayyimah,
Di dalam lembaran-lembaran ini terdapat ya kutubun, itu merupakan bentuk jamak dari kitabun, dalam bahasa bebasnya buku. Namun yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang ditulis di lembaran-lembaran tersebut. Maksudnya apa? Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang lurus, ya. Dikatakan di sini, ay fi tilka as-suhuf kutubun qayyimah, akhbarun sadiqah wa awamir adilah tahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan fiha kutubun qayyimah adalah bahwasanya di dalam lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia ini terdapat kabar-kabar yang benar dan juga perintah-perintah yang membawa keadilan, yang memberikan hidayah dan petunjuk bagi umat manusia menuju kebenaran serta mengarahkan mereka di atas jalan yang lurus. Yang dimaksudkan di sini adalah ayat per ayat yang ada di dalam surat per surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dikatakan di kitab tafsir juz amma, yang dimaksudkan dengan kutubun ay maktubatun qayyimah, yaitu tulisan-tulisan, yaitu ayat-ayat yang lurus. Wal ma'na anna fi hadhihi as-suhuf maktubatun qayyimah katabaha Allah azza wa jalla. Wa min al-ma'lum anna al-insana idza tasaffaha al-Qur'an wajadahu kadhalik, wajadahu yatadammanu kutuban ay maktubatin qayyimah. Artinya bahwasanya dimaksudkan dengan kutub adalah sesuatu yang ditulis, qayyimah yang lurus. Artinya adalah bahwasannya di dalam suhuf lembar-lembaran ini terdapat tulisan-tulisan ayat yang Allah tulis, ya. Dan sebagaimana sudah maklum, tatkala kita kaum muslimin membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, maka kita menjumpai banyak ayat-ayat yang Allah tulis di situ. Itulah disebut apa? Kutub, yaitu maktubah, sesuatu yang ditulis. Dan yang ditulis ini, ya, ada kabar-kabarnya. Maka disebutkan tadi akhbarun shadiqah, mengandung kabar-kabar yang benar, baik kabar terkait dengan umat terdahulu ataukah kabar yang akan datang. Apakah itu kabar menyangkut akhirat, surga dan neraka, atau yang lain? Sebagaimana juga dari ayat-ayat tersebut mengandung pedoman hidup, mengandung syariat, mengandung perkara akidah, demikian pula ibadah dan seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat manusia di dalam menjalani kehidupannya. Allah sifati dengan kata qayyimah, yang lurus, yang hak, yang benar. Maksudnya apa di sini? Bahwasannya tidak ada satupun ayat yang mengandung hukum tertentu ataukah masalah kabar kecuali itu merupakan kebenaran yang murni. Jika berbicara masalah kabar itu benar adanya. Jika berbicara masalah akidah, maka itu benar adanya. Jika berbicara masalah hukum, maka hukum itu benar dan pasti akan mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Tidak ada kebatilan, tidak ada kesesatan, tidak ada ketimpangan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Sampai-sampai Allah menyebutkan kalau seandainya Al-Quran ini berasal dari selain Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapati
pertentangan yang amat sangat banyak di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Namun kenyataannya tidak. Justru antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan, saling menjelaskan makna. Dan apa yang menjadi keputusan Allah terkait dengan syariatnya, ya, itu pun berlaku dan sesuai dengan keadaan manusia di setiap zamannya, tidak berubah-ubah. Dan tidaklah apa yang Allah berikan kepada kita berupa syariat kecuali itu semuanya tegak di atas kemahaadilan Allah, kemahaluasan ilmu Allah di dalam melihat kebaikan dan maslahat bagi hamba-hambanya. Akan tetapi kita sebagai manusia terkadang meninggalkan Al-Quran, merasa kurang dengan Al-Quran, bahkan menuduh Al-Quran sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan berbagai macam dalih menyudutkan Al-Quran, ya, sehingga wajar ketika mereka memandang Al-Quran dengan pandangan yang penuh dengan cacat, muncullah berbagai macam pemahaman yang nyeleneh, ya, dibungkus dengan ungkapan solusi bagi masyarakat masa kini. Dan di antara bentuk penyelesaian itu bermacam-macam. Bahkan yang akhir-akhir ini kita mengetahui bagaimana, ya, sebuah kampus, sekolah tinggi, universitas yang dinaungi oleh negara secara resmi, yang memiliki berbagai macam guru besar dalam masalah agama lagi, Islam lagi universitasnya, kok sampai menelurkan dan melegalkan pemikiran yang sesat. Mengapa dikatakan sesat? Karena menghalalkan zina, padahal zina jelas di dalam Al-Quran dihukumi haram. Jangankan seorang berzina, mendekati, melakukan muqaddimah perkara yang bisa mengantarkan berzina saja itu sudah dilarang. Zina adalah perkara yang keji, perkara yang jelek. Kenapa? Karena akan merusak tatanan hidup manusia. Siapakah yang lebih tahu baik buruknya sebuah aturan selain Allah? Apakah manusia? Tidak. Makanya kita katakan tidaklah syariat yang Allah berikan kepada kita kecuali syariat itu, ya, dibangun di atas kemahaadilan Allah, kemahatauan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh apa yang diinginkan oleh manusia dalam ranah kebaikan. Sudah azan? Kita azan dulu. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mensifati ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sifat qayyimah, yang lurus, yang benar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qayyimah yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah qayyimah pada dirinya sendiri secara zat, yakni lurus dan benar secara zatnya, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyesatkan sama sekali. Dan yang kedua adalah muqimun li ghairih, yang bisa meluruskan, yang bisa menjadikan seorang terpimpin, terarahkan, ya, kepada yang benar. Dari sisi zatnya sendiri Al-Quran sudah benar, tidak ada penyimpangan, tidak ada kesesatan. Dan Al-Quran ini mampu menjadikan orang yang bengkok menjadi lurus, orang yang tersesat mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, ya, tidaklah hidayah itu akan didapat kecuali tatkala kita mendekat kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan Allah ini termasuk salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat dzatiyah, sifat zatnya Allah Jalla wa ala. Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan yang sangat agung ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Satu huruf dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Satu huruf. Dijelaskan oleh Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun lam, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif itu satu huruf, lam huruf yang berbeda, mim huruf lain, dan itu berjumlah 3 huruf, dan masing-masing mendapatkan satu kebaikan yang Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Karena yang kita baca adalah firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang benar, tidak ada kesesatan di dalamnya dan penyimpangan, yang mampu menjadikan orang terpimpin mendapatkan hidayah. Oleh karena itu akan menjadi tersesat manakala umat Islam meninggalkan Al-Qur'anul Karim, akan menyimpang jauh jika cendekiawan atau cerdekiawan lebih mengutamakan kitab-kitab ahlu kitab, kitab-kitab karangan orientalis, bukan melebihkan Al-Quran dibanding yang lain. Tidak heran bermuncul berbagai macam tokoh-tokoh yang zanadiqah. Notabene mereka orang munafik. Mengapa? Karena mereka mempelajari dalam tanda kutip berlabelkan Islam untuk menghancurkan Islam. Sebagaimana halnya orang munafik berlagak sok muslim, namun di balik itu ingin menghancurkan Islam. Itulah orang zindik. Dan musibahnya banyak sekali di negeri kita yang menelurkan magistra maupun doktorah seperti orang-orang tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dari sini kita memahami ma'asyiral muslimin bahwasannya tidaklah ahlu kitab, demikian pula orang-orang musyriknya, mereka meninggalkan agama-agama mereka yang mereka anggap itu benar sampai datang kepada mereka seorang rasul dengan membawa Al-Qur'anul Karim. Ketika sudah datang seorang rasul dengan membawa Al-Qur'anul Karim, maka kita jumpai dalam sejarah banyak di antara mereka yang masuk Islam, meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana halnya bagi kalangan ahlu kitab, walaupun sedikit sekali yang masuk Islam, namun menjadikan yang awalnya mereka bersatu di atas agama mereka, mereka berpisah, mereka meninggalkan agamanya. Dan ayat ini tidak berlaku ya hanya pada zaman diutusnya Nabi, tidak. Namun ayat ini akan terus berlaku sampai akhir zaman. Ya. Seluruh umat manusia dimanapun mereka berada pun tidak akan mungkin ya terpecah belah meninggalkan agama atau adat istiadat tempat mereka sampai mereka mendapatkan Al-Qur'anul Karim. Kita saja sebagai kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ketika kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, apa yang terjadi? Kita banyak meninggalkan adat istiadat yang menjadi warisan kakek nenek moyang kita dahulu yang berupa kesyirikan. Dan itu sampai akhir zaman seterusnya begitu. Makanya kutubun qayyimah ini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'anul Karim, inilah yang menjadi pembeda. Siapa di antara mereka dari kalangan umat manusia yang betul-betul menginginkan kebenaran dengan mereka yang menginginkan kebatilan. Kalau mereka menginginkan kebenaran dan hidayah, pasti mereka akan merapat, akan kembali kepada Al-Quran.
Karena semuanya yang ada di dalam Al-Quran berisi kebenaran yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. Maka tatkala datang bukti yang nyata ini, seorang Rasul dengan membawa Al-Quranul Karim, maka akan nampak jelas siapa di antara mereka yang mencari kebenaran dengan siapa yang tidak. Sehingga akan binasa orang yang tidak mau mencari kebenaran berdasarkan apa? Datangnya seorang Rasul dan membawa Al-Quran, dan akan hidup terpimpin mendapatkan hidayah bagi mereka yang mengejar dan berusaha menggapai hidayah tersebut dengan mengikuti Rasulullah dan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Wa idza lam yu'min ahlul kitab li hadzal rasul wa yanqadu lah falaysa dzalika bi bid'ah min dhalalihim wa inadihim fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah allati tujibu li ahliha al-istima'a wal ittifaq. Dan apabila ahlu kitab itu tidak mau beriman kepada Rasulullah, tunduk dan patuh kepadanya, maka ini bukan perkara yang baru dari kesesatan dan penyimpangan serta pengingkaran mereka. Bahkan sesungguhnya mereka itu menjadi umat yang terpecah belah dan berselisih sehingga menjadi bergolong-golong tatkala datang seorang Rasul dengan membawa kebenaran Al-Quranul Karim di tengah-tengah mereka, yang mana bagi mereka yang mengikuti kebenaran, mereka mau tidak mau harus berkumpul dan bersatu di atas kebenaran itu, yakni menjadi pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup. Siapa yang mereka menginginkan dunia dan hawa nafsunya, maka mereka lebih cenderung meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walakinnahum lirada'atihim wa nazalatihim lam yazidhumul huda illa ad-dalala walal basirah illa umya ma'anna al-kutuba kullaha ja'at bi aslin wahid wa dinin wahid. Akan tapi mereka karena saking alotnya dan pengingkarannya yang kuat tidaklah menambahkan mereka hidayah kecuali menambahkan kesesatan bagi mereka. Artinya tatkala Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasul yang muncul di tengah-tengah mereka dengan membawa Al-Quran, justru ini akan malah menambah kebanyakan mereka apa? Kesesatannya. Justru tidak mau beriman, lebih cenderung untuk mendustakan dan mengingkari. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan ucapannya Nabi Isa alaihissalam, yang ketika itu dia mengkhabarkan kepada umatnya Bani Israel bahwasannya akan datang seorang utusan, ya sepeninggalku, yang membawa sebuah kitab yang membenarkan isi Taurat dan juga Injil. Apa yang terjadi? Justru mereka mendustakan. Siapa yang dimaksud mereka? Ahlu kitab, Yahudinya maupun Nasraninya. Dan juga tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebutaan. Walaupun hakikatnya seluruh kitab Taurat, Injil dan Al-Quran itu sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang keempat Allah katakan, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
ma ja'athumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah siapa? Orang-orang yang telah Allah berikan kitab, yaitu ahlu kitab. Tidaklah mereka berpecah belah menjadi dua golongan, yang satu tetap berada di atas agamanya, yang satu meninggalkan agamanya dan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, kecuali tatkala sudah datang kepada mereka ya bukti yang nyata, yaitu diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan membawa Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya dengan lurus. Wa yuqimus salat, dan mereka diperintah juga untuk menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang sedemikian itu adalah agama yang lurus. Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, Asy-Syaikh Sa'di mengatakan, fama umiru fi sa'iri syara'i illa an ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah ahli kitab dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani, ya, tatkala diutus kepada mereka seorang nabi dan rasul, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa, kecuali dengan membawa perintah agar mereka mengesahkan Allah di dalam ibadah kepadanya. Dan setiap agama yang dibawa oleh nabi dan para rasul itu satu, menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Nabi Isa pun mereka menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam ayat Allah tanyakan kepada Nabi Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah? Hai Isa, apakah kamu mengajak mereka, kaummu, untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa jawab Nabi Isa? Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada keberhakan bagiku sama sekali untuk berbicara masalah ini. Jika aku mengatakan, niscaya engkau sudah mengetahuinya. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya Nabi Isa mengingkari apa yang dilakukan oleh umatnya, oleh kaumnya yang menjadikan dirinya sebagai anak Allah. Dan itu menunjukkan akan kebatilan, kesesatannya agama Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Padahal kitab Injil yang masih murni, demikian pula kitab Tauratnya dan Nabi Musa serta Nabi Isa-nya, dengan membawa syariat yang semuanya menyeru agar mereka mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama kepadanya. Artinya apa? Qasidina bi jami'i ibadati mudhahira wal batinah wajah Allah wa talaba az-zalfa ladayh, yaitu menginginkan pada setiap ibadah yang mereka lakukan, apakah bersifat lahiriah ataukah ibadah batiniyah, mengharapkan wajah Allah dan kedekatan diri kepadanya. Ini yang Allah perintahkan dari zaman dulu sampai zaman kita, sampai akhir zaman, untuk mengisahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Apakah ibadah yang sifatnya ibadah batiniyah, amalan-amalan hati, atau sifatnya ibadah zahiriyah yang merupakan amalan-amalan perbuatan yang nampak. Hunafa'a,
yang lurus. Artinya apa? Lurus mengarah kepada tauhid, tidak berbelok kepada kesyirikan. Ay mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyanil mukhalifah li dinit tauhid, yaitu dengan berpaling dari berbagai macam agama yang menyimpang dari agama tauhid. Artinya di dalam seorang beribadah kepada Allah, sebagaimana mereka ahlu kitab, tatkala mereka diperintah oleh Allah, mereka diperintah untuk menjadikan agama Islam, agama tauhid satu-satunya agama di dalam mereka beribadah kepada Allah, dan menjadikan Allah satu-satunya zat yang mereka sembah. Kemudian dikatakan wa khassa as-salatu wa khassa as-salata waz-zakata bidzikri ma annahuma dakhilan fi qawli liya'budu Allah mukhlishin li fadlihima wa sharafihima wa kaunihima al-ibadatain allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'i'id din. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada lanjutan ayat tersebut, wa yuqimus salata, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menyampaikan atau menunaikan zakat. Allah mengkhususkan penyebutan dua macam ibadah ini ya secara khusus, walaupun sebenarnya dua macam ibadah salat dan zakat ini hakikatnya sudah termasuk dalam kategori apa? Ibadah di ayat yang sebelumnya, liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah banyak macamnya, luas cakupannya. Ketika dikatakan liya'budullah, beribadah kepada Allah, berarti dengan seluruh macam ibadah. Namun pada potongan ayat berikutnya Allah mengkhususkan menyebutkan dua macam ibadah, salat dan zakat. Ya, kata beliau li fadlihima, ini karena keutamaan dua ibadah tersebut, salat dan zakat, wa syarafihima, dan kemuliaan dua macam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat, amalan wajib yang pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Amalan wajib dalam Islam banyak sekali, namun yang pertama kali Allah tanya nanti salat terlebih dahulu. Kemudian zakat, ya. Zakat ini merupakan sebuah ibadah maliyah dalam satu sisi, ya, badaniyah sisi yang lain, karena menyangkut urusan hati, yang mana hati ini lebih mengutamakan Rabbnya Allah daripada dunia, daripada harta. Wa kaunuhuma al-ibadataini allatani man qama bihima qama bi jami'i syara'i'id din. Dan juga dua ibadah ini merupakan ibadah yang manakala seorang itu menegakkan dua macam ibadah itu, maka akan tegak pula syariat-syariat agama. Kemudian dikatakan wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika, dan yang sedemikian itu artinya adalah at-tauhid wal ikhlasu fid din. Tauhid tersebut mengesahkan Allah dan ikhlaskan ibadah hanya kepadanya, huwa dinul qayyimah, ya, itulah agama yang lurus. Artinya ad-dinul mustaqimul musil ila jannatin na'im wa ma siwahu fa turuqun musilatun ilal jahim, yaitu agama yang lurus yang menyampaikan kepada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Adapun selainnya maka itu adalah jalan-jalan yang menyampaikan kepada neraka jahim. Allah katakan wa dzalika dinul qayyimah,
dan itu adalah agama yang lurus. Yang dimaksudkan itu di sini adalah penghambaan diri hanya kepada Allah. Agama yang mengajak manusia mengisahkan Allah, itulah agama yang lurus, yang bisa mengantarkan kepada ridha dan surganya Allah. Berarti agama yang mengajak kepada peribadatan selain Allah, berarti itu adalah agama yang menyimpang, agama yang menyesatkan, yang justru mengantarkan umat manusia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran hanya ada satu, bukan dua. Dan kebenaran itu ada dalam agama kita, agama Islam. Karena Islam mengajak kita untuk mengisahkan Allah dalam ibadah, dan tidak dijumpai di dalam agama-agama selain Islam. Oleh karena itu, tatkala kita mendapati ajaran-ajaran Islam yang selama ini kita hidup di atasnya, namun kenyataannya justru ini memiliki bau kesyirikan, itu bukan Islam. Karena Islam anti kesyirikan, ma'asyiral muslimin. Islam antipati dengan kesyirikan. Islam tidak mengajarkan kita untuk mendem kepalanya ke bumi, bersih dosa walaupun dibacakan ayat kursi atau mungkin surat Al-Maidah, walaupun didongani, ya, kita katakan itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan kesyirikan. Islam tidak mengajarkan kita memberikan sesaji kepada siapapun selain Allah. Wa dzalika dinul qayyimah, kata Allah, itulah agama yang lurus. Artinya apa? Agama yang mengajarkan kita tauhid, itulah agama yang benar, dan itu yang Allah ridhai. Sehingga ketika kita mendapati sesuatu ajaran yang barangkali dibungkus dengan nuansa Islami, namun hakikatnya arahnya kepada kesyirikan, itu bukan agama Islam, bukan dari Islam. Itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana Pak Le? Ayo ikut pesariane Kiai Kanjeng. Datang apa Pak Le? Biasa, surawan kulit barokah. Apakah ini Islam? Tidak. Ini bukan Islam. Karena Islam mengajarkan kita minta berkah kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Islam mengajarkan kita meminta hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita katakan bukan Islam karena Islam mengajarkan kita berwasilah dengan zat, nama, sifat Allah, bukan mencari wasilah dengan orang sudah meninggal dunia. Apakah kita kira orang-orang musyrik masa jahiliyah dahulu mereka meyakini di dalam mereka berdoa kepada berhala mereka, mereka doa kepada patung biasa? Tidak. Patung berhala ini adalah simbolis yang mereka yakini ini adalah orang saleh yang sudah meninggal dunia, diwujudkan dalam bentuk patung agar mudah mereka meminta berdoa. Dan tidaklah mereka berdoa dan meminta kecuali mereka yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang-orang saleh sebelumnya menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Itu letak kesyirikan mereka. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Anggapan mereka orang-orang musyrik ketika itu, kami ini tidak menyembah patung-patung ini, tidak menyembah pohon-pohon ini, kecuali agar mereka, yang dimaksudkan siapa? Apakah patung? Bukan, patung sebagai simbolis. Mereka orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, yang disimboliskan dengan berhala ini, menyampaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mereka beranggapan kita ini orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Ya, ketika kita butuh sesuatu, tidak mungkin kita langsung menghadap Allah. Pasti kita butuh perantara. Siapa perantaranya? Mereka sudah meninggal dunia dari kalangan orang-orang saleh.
Al-Lata, apakah itu cuma berhala saja yang dinamai Lata? Bukan. Lata adalah orang saleh, orang yang baik, yang ketika hidupnya dia sering bersedekah, khususnya kepada orang-orang berhaji, membuat adonan makanan kemudian dihidangkan begitu saja cuma-cuma. Ketika meninggal dunia dijadikan sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah. Sekali lagi, jika kita menjumpai ajaran yang di atas namakan Islam, namun ternyata tercium di situ ada unsur kesyirikan, itu bukan ajaran Islam. Walaupun dibungkus dengan berbagai macam pernak-pernik Islami, bukan dari Islam. Karena Islam anti kesyirikan. Karena Islam dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang mengajak kita beribadah hanya kepada Allah, bukan yang lain. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita balasan yang akan didapatkan oleh mereka yang kufur dari kalangan orang-orang musyrikin dan juga dari kalangan ahli kitabnya, Yahudinya maupun Nasraninya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Fi nari jahannam, mereka nanti berada di neraka jahannam. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah berhak mengatakan ini? Sangat berhak, karena Allah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan kita. Dan dari sini kita mengetahui bahwasannya Islam amat sangat tegas dengan akidah kesyirikan dan akidah yang menyimpang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari kalangan ahli kitabnya ataukah mereka orang-orang musyrikin, sesungguhnya mereka semua berada di dalam neraka jahannam. Neraka jahannam, mengapa disebut jahannam? Kata para ulama, karena saking dalamnya pangkal neraka itu dan saking gelapnya maka dikatakan jahannam. Dan ini merupakan salah satu nama dari nama-nama neraka. Ada al-jahim, ada wail, ada jahannam dan lain sebagainya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Artinya tidak ada batasan waktu sama sekali ya bagi mereka untuk keluar. Selama-lamanya mereka akan ditempatkan oleh Allah di situ karena kekufurannya, karena penyimpangannya melakukan kesyirikan kepada Allah, karena kekufurannya tidak mau beriman dan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Mengapa Allah katakan seburuk-buruk makhluk? Kita lihat mereka adalah manusia, dan manusia Allah lebihkan daripada makhluk yang lain, daripada binatang khususnya dengan diberikannya akal. Tatkala akal ini tidak dipakai dengan benar, maka jatuhlah martabat manusia di bawah binatang. Thumma dzakara jazaa'al kafirina ba'da ma ja'atuhumul bayyinah. Kemudian Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang kufur kepadanya, yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah ketika sudah tegak, sudah datang Rasulullah dengan membawa Al-Qur'anul Karim, yaitu tadi firman-Nya innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahannam. Dan ini yang harus kita yakini, siapapun mereka selama tidak beriman kepada Allah atau mensyirikkan Allah dan mengikuti Rasulullah, tempat kembalinya nanti berada di neraka jahannam. Waqad ahata bihim azabaha washtadda alaihim iqabaha. Dan azab yang akan mereka jumpai itu akan meliputi seluruh dirinya, dan siksaan yang akan mereka dapatkan akan tambah berat dan tambah dahsyat lagi. Khalidina fiha ay la yaftar anhumul azab wa hum fiha mublisun. Kata beliau, azab itu tidak akan ada putus dan berhentinya, dan mereka di sana akan selalu diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka binasa. Binasanya mereka apa? Tidak bisa mati, hidup tidak hidup, mati pun tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Penghuni neraka itu ketika Allah siksa di dalam neraka tidak bisa mati, karena kematian sudah Allah hilangkan ketika di akhirat. Tidak lagi yang namanya mati. Mati hanya ada di dunia. Wala yahya, dan juga tidak bisa hidup. Kenapa? Karena setiap hembusan nafasnya dia merasakan sakit dan beratnya siksa Allah di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang yang sejelek-jelek dan seburuk-buruk makhluk. Mengapa? Kata beliau, li'annahum ma'araful haqqa wa tarakuh. Karena sesungguhnya mereka mengetahui kebenaran namun mereka meninggalkannya. Mereka punya akal, tidak mau menggunakannya. Punya hati, tidak mau menggunakannya. Wa khasiru dunya wal akhirah. Sehingga mereka pun rugi dunia dan juga akhiratnya. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ini yang kita katakan al-mathani, yang merupakan karakteristik Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan balasan bagi orang-orang kufur kepadanya, di sisi yang lain Allah apa? Sebutkan balasan orang-orang yang beriman. Sebagaimana ayat-ayat yang lain, tatkala Allah memberikan ancaman, Allah juga berikan kabar gembira. Saling berpasangan. Ya, makanya di dalam seorang berdakwah hendaknya dia mengumpulkan antara at-targhib wa tarhib, memberikan harapan dan juga memberikan apa? Rasa takut kepada mereka para mad'unya. Dan itu adalah manhajnya para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga yang beramal saleh, iman dan amal saleh tidak bisa dipisahkan. Karena dengan seorang beriman, iman ini menuntut untuk seorang berbuat, seorang beramal. Dan amal tidak bisa dikatakan saleh sampai amal itu memiliki dasar dari Al-Quran dan juga hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan inilah hakikatnya siratal mustaqim yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengumpulkan antara ilmu, iman dan amal. Kita minta agar kita ditunjuki jalannya mereka orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, para rasul, ya kan, para siddiqin, para syuhada. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai, yaitu mereka yang tahu ilmu namun tidak mengamalkan. Bukan pula jalannya orang yang tersesat, yaitu yang beramal tanpa ilmu.
Dan di sini terdapat isyarat sebagai orang yang beriman, ya, maka kita harus membangun keimanan di atas ilmu. Makanya para ulama, di antaranya Imam Bukhari membawakan sebuah bab khusus dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab pentingnya berilmu terlebih dahulu, ya, sebelum seorang beramal dan berucap. Wa amilus salihat, dan yang berbuat amal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Li'annahum abatullah wa arafuh, karena sesungguhnya mereka, ya, mengapa dikatakan sebaik-baik makhluk? Karena mereka ini orang yang beriman dan beramal saleh adalah menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wa arafuh, dan mereka mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa fazu bi na'imid dunya wal akhirah, sehingga mereka mendapatkan, ya, kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Kemudian jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga yang kekal, yaitu jannatu 'adn, ay jannatu iqamah, la dha'na fiha wa la rahila wa la talaba li ghayati fawqiha. Itu surga yang memiliki berbagai macam kenikmatan, yang tidak membutuhkan seorang berpindah darinya menginginkan nikmat yang lain, dan juga seorang itu tidak mencari sesuatu yang lebih di atas kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya, jannatu adn, surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, yang mana kenikmatan ini mampu memberikan kepuasan kepada setiap penghuninya, sehingga mereka tidak membutuhkan tempat yang lain, tidak membutuhkan keinginan yang lain, dan seterusnya. Hal yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman dan beramal saleh sebelum Allah tunjukkan balasannya. Apa pujian Allah? Ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya mereka itu apa? Sebaik-baik makhluk. Allah puji mereka, baru kemudian Allah sebutkan apa? Balasannya, jazaohum 'inda rabbihim. Kata para ulama, pujian Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk, ya, pemulihan Allah kepada mereka. Allah angkat derajat mereka, Allah puji-puji mereka di kalangan seluruh makhluknya yang ada di langit. Berbeda dengan orang-orang kufar tadi, ya, Allah mendahulukan balasan atau Allah mendahulukan penghinaan kepada mereka? Allah dahulukan balasannya, khalidina fi nari jahannama khalidina fiha, baru kemudian ulaika hum syarrul bariyah. Dan itu menunjukkan perendahan mereka, ancaman bagi mereka. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha terhadap mereka, mereka pun juga ridha terhadap Allah. Faradhiya anhum bima qamu bihi min maradih, wa radu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat wa jizila al-mathubat. Allah ridha kepada mereka dari apa yang mereka tegakkan ketika mereka hidup di dunia. Mereka taat kepada Allah, patuh kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Allah ridha, ya, dan ridha Allah itu diwujudkan dalam bentuk Allah berikan surga kepadanya. Sedangkan mereka pun juga ridha, ya, dengan apa yang Allah siapkan dari kenikmatan-kenikmatan surga, dari berbagai macam karamah dan juga balasan-balasan yang agung yang sudah Allah siapkan di dalam surga tersebut. Wa dzalika atau dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika yang sedemikian itu artinya balasan yang baik liman khasyya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah, yakni liman khafallaha
fa ahjama an ma'asih wa qama biwajibatih, yaitu bagi orang-orang yang takut ya kepada Allah sehingga dia menahan diri dari melakukan maksiat dan dia menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam majelis tafsir ini. Mungkin ada pertanyaan satu saja, jika ada. Tapi jika tidak ada, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.